Shalom jemaat Tuhan, senang bertemu dalam ibadah online kita minggu ini. Mazmur 95 ayat 1 dan 3 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Allah yang besar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur bahwa pada hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Ucap syukur kita boleh ada sampai sekarang ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar atas setiap kita. Amin saudara. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan, sungguh Tuhan tak terlukiskan kasih yang Kau berikan Tuhan. Sungguh teramat besar, sungguh teramat indah kasih-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, serukan bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Sungguh Kau maha kuasa Tuhan. Yes. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin Tuhan. Sungguh Kau Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Yesus. Mari saudara dengan sukacita kita nyatakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Sungguh Kau kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu,
Allah kita Allah yang dahsyat saudara, penuh dengan kasih setia bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita ucap syukur karena Allah telah mengasihi kita. Sehingga dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sudah terima kasih yang sempurna dari Tuhan saudara. Mari kita ucap syukur untuk kasih dan pengorbanan yang sungguh teramat besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. Yes.
Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh sempurna kasih-Mu Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau Allah kami, hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau yang layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, ya Yesus Tuhan, sungguh Tuhan Yesus kami sudah terima kasih yang sempurna, yaitu dari Engkau Tuhan Yesus, yang terbaik, yang sangat berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita syukur Tuhan, bukan hanya Engkau selamatkan kami Tuhan, tapi Engkau juga limpahi kami dengan kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kita syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa baik, yang luar biasa mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, bicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang bicara bagi setiap kami Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada hari di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan sampai hari ini. Tidak lupa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan Happy Father's Day untuk semua ayah yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari beberapa minggu lalu yang saya bawakan tentang kisah Nabi yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Elisa. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, beberapa minggu lalu saya mengangkat tema Nabi Elisa ini dengan judul Digging Ditches, menggali paritmu. Hari ini kita akan melanjutkan sebuah kisah juga yang luar biasa dari Nabi Elisa, tetapi diangkat dari kisah yang berbeda, yaitu saat dia bertemu dengan seorang janda Nabi yang punya hutang. Dan saya beri judul firman Tuhan hari ini yaitu Collecting Jars, mengumpulkan buli-buli, yang nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita baca ayat 1 dan 2 dulu. Ayat pertama berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Tokoh utama kita Elisa, nabi ini, sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu, mari kita breakdown sedikit ayat yang barusan kita baca.
Dari ayat yang kita baca, kita tidak tahu siapa nama dari janda nabi ini. Ya, ada seorang janda dari nabi yang mengadukan perkaranya kepada Elisa bahwa Nabi Elisa, saya sudah tidak punya suami. Engkau tahu suamiku sudah meninggal dan saya janda bersama anak-anak saya. Tetapi kita punya hutang dan sekarang penagih hutangnya datang untuk meminta, bahkan sekarang meminta anak kami untuk menjadi bayaran hutang yang tidak bisa kami bayar. Beberapa penafsir mengatakan bahwa wanita ini fakta yang lain Bapak Ibu, wanita ini, janda ini umurnya kisaran 35 tahunan. Jadi dia ditinggal oleh suaminya, yaitu seorang nabi juga, dalam usia yang cenderung masih muda, 35 tahunan. Dan ternyata seperti yang sudah kita baca, dia punya hutang dan hukum atau budaya setempat pada waktu itu memperbolehkan, saya ulangi, mengizinkan, memperbolehkan jika seseorang tidak mampu membayar hutang, maka sang pengutang boleh mengambil anak mereka menjadi budak mereka. Nah, itu adalah satu hukum saat itu, hukum setempat dan budaya setempat saat itu. Jadi wanita ini mengalami hal yang buruk Bapak Ibu. Dan dalam keadaan yang terhimpit, mau gak mau dia harus memberikan kalau dia tidak bisa bayar. Bahkan dia tidak punya suami, dia sudah janda, dan dia tidak punya apa-apa, keadaannya buruk, keadaannya terhimpit, sudah kehilangan suami dan tidak punya apa-apa. Dan bisa saja kehilangan anak-anak karena akan dijadikan budak. Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami hal yang serupa dengan wanita ini, maka hari ini, saat ini, saya akan memberikan kalimat kunci dari sharing firman Tuhan. Kalimat kuncinya adalah, when you don't have what you really want, you will discover that God is what you really need. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah, kalau kita tidak punya apa yang kita inginkan, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya hanya Yesus yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Haleluya. Suatu kebenaran yang akan membawa kita lebih dalam pada firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu kita lihat tindakan Nabi Elisa dalam menanggapi masalah dari si janda ini. Elisa membuka dirinya. Elisa membuka dirinya untuk available, untuk tersedia memberikan pertolongan kepada janda ini, membantu permasalahannya. Dalam ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu, hai janda, hai wanita? Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau kita ingin mempunyai sukacita yang sejati, salah satunya adalah dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan, dengan berkata, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku. Pakailah aku. I am available for you. Mari kita maju lagi dengan melihat kepada perkataan Elisa selanjutnya. Setelah Elisa mengatakan, apa yang dapat kuperbuat bagimu, hai janda, ternyata ada suatu kalimat unik yang Elisa perkatakan kepada janda ini, yaitu beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Perhatikan, Elisa tidak mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan permasalahan janda tersebut dengan mempunyai semua jawabannya. Namun bagaimana Elisa menanyakan apa yang kamu, yang saya, yang saudara, yang Bapak Ibu di rumah punya di rumahmu. Elisa memulai dengan pertanyaan, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Mari kita lihat jawaban dari janda tersebut setelah Elisa mempertanyakan hal yang di atas. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, jawaban ini juga menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan. Jawaban ini adalah jawaban yang umum dan sering kita katakan. Saat kita ditanya apa yang kamu punya di saat dalam keadaan terhimpit, terdesak, sedih, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku ini kecil, aku ini gak punya apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa.
Umumnya jika kita sedang dalam keadaan terhimpit, maka yang menjadi fokus kita adalah segala apa yang tidak kita punya, dan kita lupa terhadap semua berkat yang pernah kita terima dari Tuhan Yesus. Contoh, saat tidak punya uang, maka kita tidak akan bahagia. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak bahagia. Saat tidak punya pasangan, saya tidak akan bahagia seutuhnya. Saya harus punya pasangan. Saat tidak punya mobil, maka saya akan tidak bahagia. Ada seorang wanita, Bapak Ibu, berjalan di lemari bajunya, dengan bajunya yang banyak. Di lemarinya begitu banyak, dia pilih salah satu dan pada akhirnya dia berkata, aku tidak punya baju untuk dipakai hari ini. Mari kita aplikasikan cerita janda dan Nabi Elisa ini ke dalam kehidupan kita. Jika kita sedang mengalami kekurangan, kesulitan, dan terhimpit dalam hidup ini, ada 2 poin sederhana yang akan saya bagikan untuk bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, dan semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Poin yang pertama, yaitu stop waiting for what you want and start working with what you have. Dalam bahasa Indonesianya, berhenti menunggu dengan pasif apa yang kita mau, tetapi mulailah dengan apa yang ada padamu. Ayat 2C berkata di pasal yang menjadi pasal dasar kita, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali, nah ini dia sudah mulai menyadari, sebuah buli-buli berisi minyak. Dalam Alkitab kita terjemahan baru bahasa Indonesia tidak dijelaskan minyak ini jenis apa Bapak Ibu. Tetapi mari kita buka di dalam bahasa Inggris versi NLT-nya. Di situ dijelaskan jenis dari minyak ini, yaitu your servant has nothing in the house except a small jar of olive oil. Olive oil. Di dalam bahasa Inggris NLT dijelaskan jenis minyak ini. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, apa gunanya olive oil? Dan dia hanya punya berapa? Sedikit, kata janda ini. Setelah saya googling Bapak Ibu, saya searching dan lain sebagainya, saya menemukan ternyata kegunaan olive oil itu sangat banyak. Salah satunya yaitu menurunkan kolesterol, menurunkan resiko penyakit jantung. Ternyata kalau kita menggoreng menggunakan olive oil untuk konsumsi pribadi, itu ternyata minyaknya bisa menurunkan kolesterol, menurunkan resiko penyakit jantung, melembabkan kulit Bapak Ibu. Olive oil mencegah jerawat Bapak Ibu. Wah, ternyata kegunaan olive oil ini banyak. Dan saya percaya di masa itu, di budaya setempat, olive oil juga mempunyai suatu nilai yang cukup berharga. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, janda ini, by the way, anyway, tidak punya banyak olive oil ini. Dia hanya punya sedikit. Dan saya di sini sangat bersyukur Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang spesialis dengan hal-hal yang seperti ini. Saat kita hanya punya sedikit, saat kita merasa kecil, saat kita bahkan tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan adalah spesialis yang bisa merubah hal yang kecil dan tidak berarti di dalam kehidupan kita menjadi besar, menjadi berarti, menjadi layak di hadapan Yesus Kristus kita. Masih ingat cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? Yang ada seorang anak kecil, dia berikan kepada Tuhan Yesus untuk makanan begitu banyak orang. Dia berkata, saya hanya punya segini, 5 roti dan 2 ikan. Nothing Bapak Ibu, sangat terlalu kecil untuk dibagikan terhadap jumlah crowd yang saat itu Tuhan sedang ajar. Tapi Tuhan adalah spesialis dari hal-hal yang kecil. Di tangan Tuhan, dia mengadah ke atas dan dia memberkati 5 roti 2 ikan ini yang tampaknya sangat sedikit. Tetapi saat di tangan-tangan murid dibelah, dibagi-bagikan, itu cukup, dan bahkan sisanya lebih banyak, 12 bakul sisanya. Sangat luar biasa. Ingat juga kisah Daud lawan Goliat, kisah yang sangat saya sukai di Alkitab dan sering menjadi ilustrasi dalam sharing-sharing firman Tuhan saya. Daud seorang yang tidak dianggap, Daud seorang pemuda yang tidak punya pengalaman, kecil, dihiraukan bahkan sama bapaknya.
tidak dihiraukan sama bapaknya. Tetapi dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa dan dia menjadi salah satu raja yang terbesar di Israel. Haleluya, seorang anak kecil yang tidak punya pengalaman apa-apa, tetapi Tuhan angkat. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa jika kita punya iman yang kecil saja Bapak Ibu, kecil saja seperti biji sesawi, maka kita dapat melakukan perkara yang besar, yaitu dapat memindahkan gunung persoalan. Kita dapat mengatakan kepada masalah kita, stop, berhenti, karena aku punya Tuhan yang besar. Karena apa? Kita punya iman yang besarnya sebesar biji sesawi. Tuhan kita adalah master di dalam hal untuk mengubah sesuatu yang tidak ada harganya menjadi berharga di mata Tuhan Yesus kita. Sekali waktu juga Tuhan pernah bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan kita sekarang? Apa yang ada di dalam rumahmu? Perhatikan bahwa Tuhan tidak bertanya apa yang kamu mau, apa yang kita mau, apa yang kamu butuhkan, tetapi apa yang kita punya. Mari kita mulai dengan apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita. Itu yang bisa Tuhan buat sesuatu yang sangat luar biasa, walaupun kecil, walaupun tidak ada artinya. Poin yang kedua yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah over God what we have and trust Him to give what we need. Yang artinya kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita punya dan mempercayakan kepadanya dengan apa yang kita butuhkan. Ayatnya ada di ayat ketiga sampai ketujuh. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau, dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Bapak Ibu, apa yang diinstruksikan oleh Nabi Elisa? Kumpulkan sebanyak mungkin buli-buli. Buli-buli itu apa? Bejana, tempat-tempat kosong yang bisa mengisi minyak tersebut, minyak olive oil tersebut, dan jirigen, lalu tuangkan olive oil yang kamu punya, walau hanya sedikit. Dan disinilah kembali Tuhan meminta sesuatu yang unik. Sama seperti kalau Bapak Ibu masih ingat, saat Tuhan meminta kepada 3 raja-raja yang waktu itu saya pernah bawakan untuk mencangkul parit di tengah apa? Di tengah keletihan mereka, kecapean mereka untuk meminta air kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku ingin engkau untuk mencangkul parit-parit terlebih dahulu. Dan perhatikan, aku akan memberkati engkau. Karena Tuhan yang apa? Yang bisa memberikan air. Tetapi aku ingin engkau untuk mencangkul paritmu. Sama seperti kisah kita pada hari ini. Hanya aku yang bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Tetapi hari ini aku ingin engkau collecting jars. Mengumpulkan buli-buli minyak. Buli-buli yang bisa menyimpan minyak-minyak yang akan aku berikan kepadamu. Yang akan aku buat heran sehingga engkau lebih percaya kepadaku. Sehingga engkau percaya kepadaku dengan segenap hatimu. Menumbuhkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa untuk apa kita menuangkan minyak yang kata Alkitab sendiri itu adalah tinggal sedikit ke buli-buli yang kosong yang sudah dikumpulkan. Dan yang terjadi adalah Bapak Ibu, ayat kelima kita bisa baca bersama. 1, 2, 3. Pergilah perempuan itu padanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia. Dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Bapak Ibu, kira-kira seperti inilah yang terjadi saat dia mengumpulkan bejana-bejana minyak itu. Saat Nabi Elisa disuruh untuk pinjamlah, kumpulkanlah semua buli-buli yang bisa kamu dapat dari tetangga-tetanggamu. Di depan saya hanya ada 4 buli, tapi saya percaya janda itu mengumpulkan yang lebih banyak daripada ini.
Setelah dia kumpulkan, dia tutup pintu, anak itu mengumpulkannya dan dia menuangkan Bapak Ibu dari minyak yang sudah sedikit, olive oil yang sudah sedikit kepada buli-buli yang sudah disediakan, yaitu buli-buli yang kosong. Dia tuangkan satu persatu. Dia tuangkan satu persatu. Ingat apa kata Nabi Elisa? Jika sudah penuh, tariklah itu, ambillah itu, dan berikan lagi yang kosong. Lalu dia menaruh lagi. Minyak itu terus, padahal sedikit yang dia lihat, tetapi ada mujizat yang terjadi saat dia percaya dan melakukan hal-hal yang aneh kadang-kadang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Ayat ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Jadi sudah semua diberikan. Lalu berkata, mana lagi? Tetapi jawab anak itu kepada ibunya, tidak ada lagi bejananya, Ma. Tidak ada lagi bejananya, Bu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Hanya karena ada buli-buli yang kosong, Bapak Ibu. Hanya karena ada bejana-bejana yang kosong, maka minyak itu akan terus mengalir. Tapi perhatikan, saat semua sudah terisi, minyak itu berhenti mengalir. Ayat ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Ternyata ada lebih. Saat dia sudah membayarkan hutang, malahan Tuhan kasih lebih. Engkau serta anak-anakmu, saat janda itu memberikan apa yang ada padanya, yang hanya sedikit itu, maka Tuhan memberikan semua yang dia perlukan. Memang itulah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oh, sangat banyak sekali. Saat kita percaya penuh kepadanya, maka Tuhan adalah setia dan amin. Saat kita disuruh untuk mencangkul parit kita, hanya Tuhan yang dapat memberikan air kepada kita. Saat kita disuruh untuk collecting jars, mengumpulkan bejana-bejana, hanya Dia yang mampu untuk memberikan minyak-minyak dan penghidupan kepada kita. Asal kita percaya dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, ada sesuatu yang unik lagi di sini. Tuhan melalui Nabi Elisa tidak bilang buli-bulinya warna apa. Oh, harus warna coklat. Oh, harus transparan. Oh, harus warna hitam. Tidak. Ukurannya seperti apa? Tidak. Kita bisa lihat di sini ukurannya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi Tuhan tidak bilang ukurannya apa, warnanya apa, terbuat dari apa. Tidak. Satu hal yang Tuhan minta dari buli-buli itu adalah apa? Itu harus kosong. Apa penerapannya bagi kita Bapak Ibu? Mari kita baca di 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Mari kita lihat dalam versi bahasa Inggris NIV-nya berkata, but we have this treasure in jars of clay. Apa ini artinya Bapak Ibu ayat ini? Artinya adalah jars of clay adalah tubuh dan hidup kita Bapak Ibu. Kita sebagai bejana yang kosong. Apa yang Tuhan cari? Dia mencari buli-buli yang kosong, yaitu setiap kehidupan kita. Kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jika kita mengosongkan diri kita dari segala hal yang tidak indah di hadapan Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan tidak punya agenda apa-apa, maka Ia akan menuangkan minyak tersebut. Dan minyak banyak kali diumpamakan sebagai Roh Kudus, yang mana beberapa minggu lalu kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita, dan kita menyadari bahwa bahkan jika kebutuhan kita tidak dipenuhi, namun Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Dialah adalah cukup Bapak Ibu. He's enough for us. Karena saat kita lemah, Dialah kekuatan kita. Saat kita terluka, maka Dia adalah penghibur kita. Saat kita tersesat, Dia adalah penuntun jalan kita. Saat kita lapar, Yesus sendiri yang berkata, Aku adalah roti hidup. Jika engkau memakan aku, maka kamu tidak akan lapar lagi. Saat hidup kita tidak stabil, maka Dia adalah batu karang yang teguh. Bapak Ibu, jika ada di sini yang datang dengan kebutuhan yang sangat
Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang terhimpit dalam kehidupannya selepas masa pandemi ini. Maka kita akan menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya yang benar-benar kita butuhkan. Saya tidak tahu firman ini berbicara kepada siapa. Mungkin kepada ayah-ayah yang sedang mendengarkan kebenaran firman ini. Karena dengan sedikit Tuhan adalah spesialis yang bisa merubah menjadi kebutuhan kita, menjadi besar, menjadi berarti di mata Tuhan. Percayakan kepada Tuhan apa yang kita punya, dan apapun yang kita butuhkan, kita taruh di tangan Tuhan. Melalui kisah janda dan Nabi Elisa ini, mari kita belajar Bapak Ibu. Kita berikan hidup kita, Tuhan inilah hidupku. Dan saat kita menyadari, bukan kebutuhan kita yang utama, tetapi Yesuslah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berhenti sampai di sini, tetapi saya percaya mari kita dengar, mari kita resapi, renungkan, dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita terima. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saudara, saat yang terindah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening ataupun scan QR Code yang tertera di layar. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan yang pakai persembahan kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan akan berkati kami lebih lagi Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami Tuhan buat berhasil. Dan kami berikan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil menyiapkan memberi, kita mau nyanyikan lagu ini saudara. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Nyatakan namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, untuk ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois. Ibadah dilakukan secara hybrid. Untuk ibadah online, Bapak Ibu dapat mengakses mulai hari Sabtu pukul 5 sore di MDC Bogor online. Dan untuk ibadah onsite, kami mengundang Bapak Ibu untuk datang beribadah pada hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak. Mari Bapak Ibu kita semangat untuk beribadah. Kegiatan doa kita selama sepekan dapat Bapak Ibu ikuti seperti yang tertera di layar. Mari kita tetap semangat berdoa bersama-sama. Khusus untuk doa penyerahan anak akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois dan diadakan pada hari Minggu 26 Juni jam 9 pagi di ibadah onsite Minggu. Untuk syarat penyerahan anak, Bapak Ibu dapat melihat pada layar. Kesan adalah kelompok saling memperhatikan. Kesan sudah dapat dilakukan secara hybrid. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti kesan, ayo ikut kesan. Dan silahkan menghubungi sekretariat untuk info lebih lanjut.
Ibadah anak dilakukan secara onsite dan online. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri hingga usia kelas 6 SD, dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Sari atau Kak Silia. Akan diadakan acara sekolah minggu di Kebun Raya Bogor dengan tema Find the Way pada hari Sabtu 25 Juni jam 8 pagi sampai selesai. Biaya pendaftaran Rp35.000 dengan pembicara Kak Sari. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tuti dan Kak Yaya. Selamat datang di pelatihan Tentara Allah. Saat sedang pelatihan, didapati 2 orang tentara Allah yang sedang tersesat. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga menemukan jalan yang benar. Apakah mereka akan berhasil? Tugas Anda hari ini. Catat tanggalnya. Lokasi. Pelatihan. Dress code. Anda akan dilatih oleh komandan yang akan membantu Anda menemukan jalan yang benar. Pendaftaran. Kontak person. Yuk, ajak saudara dan teman-temanmu serta daftarkan dirimu sekarang. Dia itu mau dan juga dia mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena masing-masing kita punya panggilan di hadapan Tuhan. Kami percaya pemulihan terus terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Nah, tapi dalam hal ini saudara-saudaraku, Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Anda itu diurapi. Dan Anda harus bisa menggunakan kuasa ini, saudara-saudara. Jemaat yang Bogor ini akan bertumbuh. Akan jiwa-jiwa akan datang dan dimuridkan ya Tuhan. It's alive in us. Let's take the Kelas ini adalah kelas formal pemuridan yang mempelajari dasar-dasar kekristenan. Marilah kita setia dan tekun mengikuti kelas DK ini, saudara. top. And no, we won't stop. Here we are, letting our hearts erupt. We go public with this right now. Saya bersama. Terima kasih. Terima kasih. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love.
谁烦了。 嚟食飯。 How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？ 仔，一個一個嚟，你一定得嘅。 But it's even harder not to love. Pak, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Family is forever. Hai, perkenalkan nama saya Gracio Saverio, umur 9 tahun. Saya putra dari Bapak Lendi Suryawan. Arti papa buat aku itu penolong aku, kayak misalnya waktu aku itu persiapan buat ulangan. Nah, kalau aku lagi belajar, habis itu aku ada yang nggak ngerti, nah papa selalu nolong aku. Biar waktu aku udah mau mulai ulangan, aku bisa ngerjain dengan lancar. Dan papa buat aku itu, papa itu selalu bersemangat dalam ibadah. Papa itu nggak pernah males-malesan kalau mau ibadah, jadi aku mau sama kayak papa, selalu ibadah bersemangat. Dan pas beribadah juga papa suka bersuka cita, jadi aku juga mau seperti papa. Hal yang aku suka dari papa itu orangnya baik hati, suka membantu orang yang sedang kesusahan. Harapan aku itu buat papa itu, semoga papa sehat selalu, panjang umur, selalu bersemangat dalam ibadah, sukses dalam pekerjaan, dan terus menjadi papa yang terbaik buat aku dan mama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan papa yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan, papa Tuhan, dimanapun papa pergi dan berada Tuhan, agar papa terus bersemangat ya Tuhan dalam bekerja dan beribadah ya Tuhan. Jaga selalu papa ya Tuhan, agar papa bisa menjadi berkat dimanapun papa pergi dan berada ya Tuhan. Ini doa dan permohonan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa, amin. I love you papa, aku sayang papa. Halo, perkenalkan nama saya Delsi, saya anak dari Papa Riki. Arti papa dalam hidup aku itu, papa itu seperti penyelamat hidup aku. Dia selalu menolong aku pada saat kesusahan, dia selalu menghibur aku pada saat aku lagi sedih, dan juga selalu membantu aku dalam berbagai hal. Teladan yang diajarkan papa kepada Delsi dalam hal rohani yaitu, papa selalu mengajarkan Delsi untuk selalu berdoa, mau sebelum makan, sebelum tidur, dan juga sebelum berangkat sekolah. Juga papa selalu mengajarkan Delsi untuk selalu percaya Tuhan dalam segala kondisi. Hal yang Delsi suka dari papa yaitu, papa selalu membantu Delsi dalam soal sekolah, dalam soal apapun. Jika Delsi sedang kesusahan, pasti papa selalu membantu Delsi. Juga papa selalu mau memasakkan makanan untuk Delsi, dan semua makanan buatan papa itu Delsi sangat suka. Harapan Delsi untuk papa yaitu, supaya papa selalu sehat, juga papa selalu semangat dalam pekerjaannya. Juga Delsi berdoa supaya apapun yang papa kerjakan, apapun yang papa usahakan, supaya semuanya dapat berhasil.
Tuhan Yesus, sekarang dan ingin berdoa untuk Papa, supaya Engkau selalu berikan kesehatan kepada Papa, juga Engkau berkati apapun yang Papa kerjakan, apapun yang Papa usahakan, supaya semuanya selalu berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Desi berdoa. Amin. I love you Papa. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung kebaktian online hari ini. Saya percaya firman yang dibagikan, collecting jars, dapat menjadi kekuatan bagi kita dimanapun kita berada. Apa yang kita punya, mari kita persembahkan kepada Tuhan dan mempercayakan apa yang kita butuh kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan menyadari apa yang kita butuhkan utama, yaitu karya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat tangan kita, mari kita mengakhiri ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami mempercayakan apa yang kami punyai hanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan mengisi buli-buli kehidupan kami, karena kami sudah mengosongkannya untuk diisi hanya kepadamu Tuhan. Mengosongkan dengan artian bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa khusus untuk para ayah yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, untuk menjadi kepala keluarga yang diberkati, diurapi dan diberi hikmat oleh Tuhan, menjadi imam di dalam keluarga mereka, dan menjadi suami-suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, dan menjadi suami-suami yang melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang hanya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya dan diberkati ke Tuhan, mari kita katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.